Saya nanti kan takut apa nanti. Oke, iya, terima kasih sekali loh Pak Zulkarnain atas kesempatannya dan selamat datang Bapak Ibu. Benar seperti Pak Zulkarnain bilang, kita informal aja ya. Saya sediakan 2 jam waktu saya untuk Bapak Ibu untuk bertanya, untuk kita belajar bareng gitu ya. Seperti yang diceritakan oleh Pak Zulkarnain tadi sebelumnya, saya menulis buku Sistem Pendidikan Finlandia. Sebenarnya saya ini latar belakangnya ilmu politik, tapi setiap saya kembali ke Indonesia selalu orang menanyakan mengenai pendidikan Finlandia gitu. Itu terus gitu. Jadi aduh deh tulis aja gitu, dan saya tidak menyangka karena itu ya saya senangnya dengan Bapak dan Ibu para guru di Indonesia itu haus ilmu, dan kita kan akses mungkin jarang ya, tadi seperti Bu Siti Wida Nastuti bilang ada buku tapi maksudnya konteksnya bahasa Inggris gitu, konteks Amerika, jadi kurang gitu ya. Jadi makanya saya bagikan yang pengalaman saya di sini yang Indonesia banget kalau kata saya gitu. Itu terus ya kalau misalnya itu silahkan lihat bukunya di Gramedia ada gitu, dan ini ternyata menjadi banyak yang tertarik gitu. Jadi saya senang aja kalau ternyata dapat bermanfaat. Oke, nah ini isi buku ini saya bagikan di paparan kita hari ini. Saya share screen ya. Sudah bisa lihat sekarang? Sudah Bu. Sudah Ibu. Bisa Ibu, ya. Tapi ini kok kurang, kok nggak yes, ini. Ya, itu ya. Oke, kelihatan kan? Oke, terus ini, jadi buku ini saya perkenalkan isinya gitu ya. Isinya soal sistem pendidikan Finlandia, catatan dan pengalaman seorang ibu tadinya, karena saya ngerasa saya bukan ahli pendidikan gitu, tapi ternyata sekarang saya sudah belajar lagi. Nanti saya beritahu apa sih semacam apa ya catatan gitu, maksudnya saya kemarin mengikuti program pendidikan guru dan saya sudah tulis juga, mudah-mudahan tahun ini ada lagi bukunya terbit gitu. Yang ini sama seperti yang diceritakan oleh Pak Zulkarnain, jadi saya pengajar dan peneliti postdoc di Universitas Jyväskylä, dan seperti Bu Siti tadi bilang, saya sudah membahas isi buku ini dan juga malah buku Teach Like Finland yang ditulis oleh Timothy Workel, penulis dari Amerika Serikat itu, di di Instagram Live. Terus juga ada ininya, tautannya ada di sini, saya kirimkan di chat ya. Di situ bisa dilihat nanti Bapak Ibu, ada ininya, sumbernya. Jadi nah ini sekarang sekalian saya mau tanyakan nih, apa sih yang Bapak Ibu sudah ketahui mengenai sistem pendidikan Finlandia? Itu ada catatannya, Flinga. Coba saya berikan linknya juga kalau mau di sini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke situ, itu ada apa namanya, sebentar. Stop share dulu mungkin. Saya balikkan ke ini. Nah, ini yang tantangannya nih, kalau guru di era digital seperti ini Pak Zulkarnain. Jadi kita harus siap-siapkan hal seperti ini. Jadi ini ada, bisa pilih di sini mau warna apa aja, misalnya warna hijau, terus tulis pesannya. Gitu. Apalah, gitu. Misalnya itu tadi masuk gitu. Jadi kalau Bapak ini bagusnya sih lewat komputer sih ya, gitu. Nah, kalau mau tulis apa. Nah, ini hanya biasanya untuk interaksi dengan para siswa gitu. Jadi macam-macamnya di sini. Oke, tapi silakan Bapak Ibu menulis dulu di sini, nanti kita cek lagi setelah selesai ya. Jadi kita lanjut lagi ke materi kita lah. Ini kan jadi hilang lagi. Aduh. Agak banyak yang harus harus dilihat. Oke. Yes, ini ya, kelihatan ya? Sip. Oke, itu tadi di tautannya. Sekarang ini sampul bukunya. Nah ini peta Finlandia. Jadi Helsinki itu di bawah. Ke kota saya Jyväskylä itu sekitar 270 km. Jadi sekitar 3,5 jam, 4 jam, 3,5 jam.
Jadi bentuknya kayak apa sih, perempuan sedang menari gitu. Jadi di sini apa, roknya tuh kehilangan, ke roknya sebelah kanan itu hilang gitu karena diambil Rusia gitu. Jadi ini isi buku saya, dan juga ada tulisan saya beberapa di siapabilang.com, juga Ini beberapa di aja kak Kompas. Rita. Oh belum sih. Ya, Bu Elni mungkin bisa di mute dulu Ibu sebentar. Ya. Oke, nah ini daftar isinya. Jadi kalau ada yang ingin tahu, saya menulis di sini yang bab awal itu hanya umum gitu. Jadi apa sih pendidikan Finlandia itu filosofinya gitu, misalnya pendidikan seumur hidup, kualifikasi guru, kurikulum, anggaran, pengukuran, sampai ada tes kisah segala di sini. Apa sih itu gitu. Kalau baca ini aja sebenarnya sudah cukup gitu. Jadi untuk umum, oh gini toh pendidikan Finlandia. Tapi kalau ada bapak-bapak ibu guru yang apa maksudnya seperti Pak Zulkarnain kan guru SD gitu. Nah, di sini ada pendidikan usia dini di sini, terus ada pendidikan dasar wajib kelas 1 sampai 9. Jadi apa saja sih? Nah, itu mulai lebih dalam tuh perbabnya di sini gitu. Pendidikan menengah, jadi pendidikan menengah di sini seperti SMA, pendidikan tinggi, nah ada pendidikan khusus. Jadi ada untuk orang-orang yang memerlukan apa ya, siswa berkebutuhan khusus, juga untuk pendidikan orang dewasa gitu. Nah, baru nanti catatan untuk Indonesia ini ya, karena saya sebagai orang Indonesia gitu, kayak misalnya itu masalah puasa yang karena musim panas puasanya bisa sampai 21 jam, kayak gitu-gitu saya ceritakan di sini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat gitu, karena banyak yang menariknya karena di sini karena saya sebagai orang Indonesia gitu. Jadi saya tahu sekali konteks Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ini silahkan Bapak Ibu cari bukunya, jadi bisa. Nah, ini yang juga menarik adalah perbedaan konsep pendidikan Indonesia. Ini ada di buku halaman 217. Ini yang membicarakan ini, bahwa standarisasi di umumnya ya, termasuk juga di Indonesia itu pasti ada standarisasi, yaitu kita sangat terobsesi dengan adanya ranking dan nilai dan apa gitu. Padahal di sebelah kanan tuh kalau di Finlandia tuh fleksibel dan beragam. Bukan nilainya, tapi pembelajarannya anak per anak gitu. Jadi anak itu mau belajar apa ya, makanya semua kemungkinan semua mata pelajaran itu dibuka. Nah, kayak kelas 1 gini, kelas 1 kelas 2 itu dasar ya. Jadi mereka tidak ada nilai, hanya S, kalau di sini S itu kayak berpartisipasi lah. Jadi mata pelajaran ilmu alam, ilmu lingkungan mereka bilangnya, bahasa Finlandia, bahasa Inggris, musik, terus ada pekerjaan tangan, ada agama, yang dasar banget gitu. Baru nanti setelah kelas 3 mulai nih agak mendalam sedikit gitu, matematika apa gitu. Nanti baru kelas 7 sampai 9 itu menengah. Nah, itu mulai moving class. Mereka memilih bidang yang mereka mau. Itu udah seperti kuliah sebenarnya gitu. Jadi ada dasarnya, tapi mereka mau ngambil yang mana itu terserah mereka. Nanti baru SMA, kalau kita dibagi kan biasanya bagian IPA, IPS, ini tidak ada mereka. Mereka boleh masuk kemana saja sesuai kreditnya gitu. Nanti di sini ada semua, di buku ini ada semua. Jadi mereka fleksibel sekali, karena semua orang kan tidak sama gitu, tidak harus pinter di sains aja gitu, atau matematis aja, atau bahasa aja, atau bahkan ada yang gemar merajut, ada yang gemar menukang, itu bisa dikembangkan gitu. Jadi ini yang menarik kalau di Finlandia seperti itu. Nah, kalau di mana-mana dan termasuk kita di Indonesia ya sekarang malah AKM itu akademi kompetensi minimum, itu penekanannya pada literasi dan numerasi. Nah, ini kan yang sayang gitu, apalagi Indonesia yang kaya akan budaya, bagaimana dengan kearifan lokal gini, karena di sini di Finlandia itu kurikulumnya bisa sampai 300-400 lebih, karena di atas di Lapland namanya tempat tinggal, kalau kita bilang tempat tinggalnya Santa Claus, Sinterklaas, itu ada peternakan rusa kutub. Tentu rusa kutub itu tidak bisa diterapkan di tempat kami. Di tempat kami di wilayah tengah itu lebih banyak pertanian. Nanti di bawah yang dekat Helsinki tadi ada namanya Pulau Åland, itu mereka perikanan. Jadi kurikulum lokal ini diadopsi gitu. Jadi anak-anak, ada teman saya itu di buku saya ceritakan bahwa dia keluarganya petani kuda. Jadi dia tahu cara merawat kuda, cara memberi makan, kalau sakit seperti apa gitu waktu SMA. Jadi itu termasuk pelajaran 10 kredit. Nah, ini jadi pelajaran-pelajaran kearifan lokalnya diakui. Ya, makanya bayangkan saja kalau kita melihat di Yogyakarta ada keterampilan membatik gitu kan. Di Riau ada apa gitu, misalnya perikanannya, apa tambaknya. Ini kan bagus sekali gitu ya kan. Terus ada lagi bisa tari-tarian, menenun, apa segala macam gitu. Nah, itu kan bagus, dan
sama diakuinya. Makanya nanti pas di SMA itu sama jumlahnya, sekitar 55%, 45% yang lari ke SMA dan lari ke SMK. Karena ada orang-orang yang tidak mau belajar lagi gitu ya. Mereka maunya langsung kerja habis SMA. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang menariknya di Finlandia. Jadi di sini penekanannya kepada ilmu pengetahuan yang menyeluruh, yang juga memperlihatkan pembelajaran individu gitu. Jadi ada yang moral, kepribadian, kreativitas, ilmu pengetahuan yang saya bilang ada musik, ada olahraga. Di sini ada kelas khusus musik dan kelas khusus olahraga. Jadi sangat di ini ya, mumpung usianya masih muda gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada kelas olahraga, atlet-atlet mungkin tidak hanya badminton, tidak hanya angkat besi, tapi juga bisa sepak bola, berenang, segala macam, atlet basket gitu. Jadi ini yang bedanya. Dan terakhir adalah tanggung jawab dan konsekuensi. Biasanya orang kan, ya apalagi di Indonesia, maaf ada badan pengawas ya, jadi ngawasin gitu. Nah ini kan ada rasa tidak percaya gitu kepada kemampuan. Nah kalau di sini tidak, saling percaya berdasar profesi. Jadi budaya mempercayai bahwa guru itu yang megang kelas gitu. Jadi dia tidak sibuk dengan administrasi. Jadi benar-benar pembelajaran untuk anak didik di kelasnya gitu. Jadi itu bedanya. Tapi memang gurunya juga luar biasa, harus minimal S2. Jadi mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan, harus belajar 5 tahun kan. Jadi sekitar 300 kredit gitu. Jadi itu juga berbedanya ya. Jadi termasuk profesinya ini lebih diakui. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau di Indonesia yang saya melihat itu lebih terobsesi kepada hierarki gitu ya, nilai yang saya bilang tadi gitu. Terus ada hierarki, malah pengennya seragam semua harus bisa literasi, matematika, sains gitu. Jadi kayak sedih juga gitu kan. Nah, itu padahal kalau di sini lebih mengadopsi keberagaman malahan gitu. Jadi merayakan keragaman yang harusnya kita ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Terus penekanan pada numerasi lagi tadi ya, malah mulai kelas 4 tahun udah mulai belajar gitu. Malah saya sering banget dengar 4 tahun biasanya nenek-neneknya gitu ya, oh cucu saya sudah bisa baca loh gitu ya. Tapi saya tahu membacanya baca beo, gimana bisa baca tapi tidak paham artinya. Nah, ini yang murid-murid di Indonesia kurangnya di tes PISA ini gitu. Mereka tahu baca tapi nggak paham isinya. Terus sekolah berkualitas untuk yang mampu. Jadi kita tahu ada sekolah-sekolah bagus kan, tapi ya untuk kalangan tertentu, tidak untuk semua gitu. Jadi itu yang juga menyedihkan. Dan PISA amat penting gitu. Padahal kalau di Finlandia PISA oke, bagus gitu, tapi nggak penting. Itu hanya salah satu metode untuk menilai atau survei aja gitu. Yang penting adalah pembelajaran anak. Anak ini paham atau tidak. Gitu. Jadi naik kelas atau tidak kelas tuh karena anak itu memahami nggak untuk masuk ke kelas yang lain. Gitu. Jadi bukan untuk menghakimi gitu ya. Juga apresiasi lebih dalam bahasa Inggris dan eksakta misalnya. Kalau di Finlandia kan tidak. Finlandia ada musik, ada olahraga, ada macam-macam gitu. Jadi lebih terserah gitu, anak-anak keterampilan tangan gitu semua diakui, dan juga ujian di setiap tingkatan gitu, malah ya ada ujian gitu. Kalau di Finlandia tidak ada ujian sampai, jadi semua hanya gurunya aja. Gurunya sendiri juga melihat saya tidak melihat untuk hasil tes itu hanya kayak informasi ya, tapi assessment itu tuh dilihat dari perilaku anak dengan temannya. Jadi mereka bekerja sama dalam kelompok, presentasi kelas, atau itu sudah assessment gitu. Jadi benar-benar percaya atas kapasitas gurunya yang akan memberikan assessment itu setiap kelas gitu. Jadi udah nanti kalau Indonesia kan kemarin kelulusan SMP gitu karena pandemi jadi tidak ada. Kalau di sini memang guru saja karena semua pendidikan itu gratis dan wajib, jadi mereka bisa masuk. Juga sistem zonasi, maksud saya zonasi dalam radius 2 km sekolah karena semua kualitasnya sama. Terus nanti SMP ya 7 sampai 9 itu nilai dari gurunya rata-rata. Nah, nilai itu yang akan untuk masuk ke SMA. Nah, SMA itu agak termasuk persaingan dari nilainya karena mereka sudah dianggap dewasa kan, bisa pindah ke luar kota juga bisa gitu. Nah, nanti baru ujian matrikulasi itu ada hanya satu-satunya tingkat ujian nasional itu ada di tingkat SMA terakhir, dan mereka sudah dewasa kan, sudah di atas 17, bisa berkompetisi, dan berkompetisi bukan sama orang lain tapi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dia siap dari kelas 2 mereka bisa ujian gitu. Jadi ujiannya seperti ujian SIM gitu. Kalau sudah siap baru bisa ikut ujian gitu. Jadi nggak seperti kita yang dijudge harus hari itu, kalau kamu gagal ya udah gitu kayak ya.
gimana gitu. Jadi ini bedanya di Finlandia tuh lebih santai, kepercayaannya tinggi kepada kualitas guru, gurunya juga memang berkualitas dan kompeten, sama rata semua punya kemampuan dan saling dihormati, dukungan yang membutuhkan gitu ya. Terus ya ujian nasional hanya di tingkat sekolah menengah atau tingkat SMA. Nah, jadi pendidikan Finlandia sih memang jadinya lebih siap ya secara learning environment yang seperti Pak Zulkarnain lakukan, itu dipakai Zoom Classroom. Kalau di tempat kita memang sudah ada gitu dari dulu, dari yang saya datang dari tahun 2009 sudah ada gitu, kita sudah dari dulu ada kuliah online sebenarnya gitu. Jadi saat pandemi seperti ini ya sudah makin siap aja gitu. Terus mereka ada badan pendukungnya, Badan Nasional Pendidikan Finlandia. Jadi kalau kementerian itu hanya urusan politik dan legislasinya, budget segala macam. Tapi Badan Nasional Pendidikan Finlandia ini yang ngurusin kurikulum, yang ngurusin ujian matrikulasi gitu. Jadi buku yang untuk anak-anak ini sudah sesuai kurikulum. Jadi ngikutin aja per bab. Itu udah sesuai kurikulum gitu. Jadi jadi satu semester biasanya 1 nih 2A. Nanti semester kedua 2B udah gitu doang. Jadi nggak perlu repot-repot sama administrasi deh kalau guru. Nah, nanti di sini ada Pedanet, nanti saya tunjukkan satu. Pedanet itu kalau untuk di Uvaskula ya di kota saya ini namanya wilayah tengah, itu Pedanet, semua website sekolah ada di situ. Terus kita masuk ke website sekolahnya kita. Nah, ini kebetulan Kuparamain Koulu itu jadi sekolah Kuparamaki di wilayah Kuparamaki, jadi sama seperti Ibu El ini tadi. Jadi kayak sekolah batin kita. Nah, itu di sini ada websitenya, juga komunikasi sekolah tuh kayak emailnya tuh ada di sini. Jadi kita pakai email dan ada badan kebetulan di Universitas Uvaskula di bawah ini ada, jadi tentang Finnish Institute for Educational Research ini yang tempat untuk mengatur tes PISA. Jadi tes PISA itu mereka mendapatkan membuat soal, nanti dikirimkan ke OECD, di OECD udah jadi, di sini dikirim lagi untuk diterjemahkan dalam bahasa Finlandia dan menentukan siapa-siapa yang siswa yang akan mendapatkan tes gitu. Jadi benar-benar sudah disiapkan sekali gitu, tidak ada semua menteri, nggak ada gitu. Menteri itu memang urusan politik aja gitu. Jadi itu, nah ini Pedanet. Jadi yang saya bilang kita masuk gitu Pedanet. Jadi semua daftar sekolah di satu provinsi ada di sini, dan kelihatan sekali semua pelajarannya ada, pelajaran apa hari ini, terus makannya siang. Biasanya kalau makan siang itu jadwalnya 1 minggu untuk seluruh kota sama gitu. Tapi kalau kita saya anak tetangga saya tuh itu dia sekolah di sekolah itu, dia kelas 3, kita cek itu bisa gitu. Nah, ini Pedanet isinya seperti ini. Jadi apa, dan di sini ditaruh oleh wilayah lokal pemerintah ini loh, kalau mau pakai pembelajaran online yang bagus gitu. Jadi di sini dulu tuh malah ada TV segala macam yang naruh di sini bahan-bahan, jadi guru bisa pakai gitu. Terus ini sekolah anak saya, jadi seperti ini. Nah, di sebelah sini kebetulan ini maaf bahasa Finnish, tapi di situ terlihat sebelah kiri itu ada setiap kelas ada gitu. Nanti kalau mau bisa saya liatin, saya bukakan bisa gitu. Jadi seperti ini. Dan ini, nah ini sebelah kiri. Jadi kelas 1A, 1B, 1S itu anak yang perlu dibantu gitu ya. Terus 2A, 2B, 3, semua ada. Jadi bisa kita cek semua gitu, nggak terbuka sekali. Dan ini bukan ini karena sekolah anak saya, tapi kalau sekolah lain kita juga sama bisa buka gitu. Nah, ini yang tadi Wilma itu, kalau kita berkomunikasi masuk ke sini. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya kita masuk, pagi-pagi anak saya badannya panas, jadi kita nggak perlu SMS apa guru, nggak, ditulis di sini aja, dia nggak masuk karena ini, udah gitu. Di sini ada pelajarannya apa, ada di sini juga biasanya ada form atau formulir yang harusnya tulis apakah anak boleh difoto, apakah anak boleh di video, kita beri persetujuan di sini dari orang tua. Jadi semuanya online, semuanya. Jadi kita berinteraksi sama orang tua di sini. Jadi orang tua juga, guru bisa berinteraksi pakai pesan gitu, atau kepala sekolah pesan ini buat seluruh sekolah atau apa. Dan biasanya terjadi saat pandemi ini. Jadi karena ini pandeminya karena bagus ya, mereka sekolah sudah masuk, jadi kita hanya lockdown tuh cuma 2 bulan waktu itu tahun lalu. Udah masuk lagi dari Agustus 2020, jadi normal sekali di sini. Tapi ya itu prokesnya ketat untuk orang dewasa, tidak memakai, orang dewasa yang gurunya maksudnya memakai face shield dan masker, tapi anak-anak tidak. Dan hanya kelas itu aja. Jadi kalau dulu kan kalau makan siang di kafenya gitu, di restoran sekolah, tapi sekarang enggak, makanan dibawa ke rumah. Jadi ke kelas. Jadi kelas itu masuk pintunya tertentu. Kalau ada kasus di kelas itu hanya kelas itu yang dikarantina gitu. Jadi persiapannya sangat lebih terini gitu, terorganisir dengan baik gitu. Nah,
Ini yang gedung di bawah ini, kebetulan di bawah gedung saya ini tempatnya tempat rumahnya PISA itu di sini di Finlandia. Jadi dari Jyväskylä ini, karena Jyväskylä ini kebetulan seperti kota pelajar ya, jadi kota mahasiswa. Jadi memang semua soal-soal pendidikan tuh adanya di kota ini, begitu. Oke. Nah, bonus aja nih. Jadi tahu kan kalau PISA itu sebenarnya hanya survei untuk anak-anak umur 15 tahun apakah dia bisa mengerti persoalan atau memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya atau kebutuhan masa depan. Jadi survei ini sudah dilakukan 3 tahun, sejak tahun 2000, terakhir kemarin tahun 2018 ya, yang menurut saya ini bikin pemerintah kita kebakaran jenggot gitu, karena jadinya merubah sistem assessment gitu. Nah, di sini yaitu yang dievaluasi membaca, matematika dan ilmu pengetahuan. Finland yang seperti kita tahu selalu di atas rata-rata, bahkan dari negara OECD kebanyakan dia selalu di atas. Dan pertama waktu itu ya ranking 1 ya dari 2000, 2003, 2006. Tapi yang menariknya dia tidak disiapkan. Anak-anaknya kita mau kasih soal tes PISA dari pedesaan di jauh sana atau di perkotaan, mereka akan mendapatkan nilai yang sama karena kebiasaan hal ini sudah dipupuk sejak kecil. Apalagi nanti akan ada topik soal kreativitas di tahun 2022 ya katanya tes PISA ini. Jadi kreativitas ini tidak bisa diajarkan, jadi harus dibiasakan, dan itu setahun gitu. Jadi mereka akan berpikirkan sekolah sepeda masa depan, ya hal-hal yang kreatif lah gitu. Jadi ini yang agak mengkhawatirkan kalau Indonesia saja literasi masih kurang gitu ya. Jadi ini Indonesia sangat di bawah gitu 370, karena saya dengar juga mungkin itu Pak Fauzi yang bilang bahwa anak-anak, aduh ini bacaannya panjang Pak gitu. Nah itu sedih kan ngomong kayak gitu, karena anak-anak sini membaca itu adalah bagian dari pendidikan gitu. Oke, nah sekarang pendidikan berbasis digital seperti yang kita tahu ya, itu tadi kalau bisa ada semacam interaksi atau apa yang berbeda ya, tapi juga kepercayaan kepada pemerintah ini yang mungkin kurang ada di Indonesia, karena semua seperti dilakukan sendiri ya. Kalau di sini pemerintah itu dipercaya sekali, pemerintah bilangnya lockdown, semua tertib lockdown. Pemerintah bilang masuklah, walaupun mereka kami agak ragu-ragu, tapi kalau pemerintah bilang masuk gitu, nanti yang kalau nggak mau masuk nggak apa-apa, tapi ya tanggung sendiri gitu kekurangan, karena kan memang komunikasi tatap muka apalagi untuk anak-anak di bawah umur, untuk SD itu penting ya, apalagi PAUD itu kayak nggak bisa kalau pakai Zoom kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu dipercaya sekali karena memang akhirnya kalau terjadi apa-apa, maksudnya anak-anak terkena pandemi, tenaga kesehatannya siap. Itu dulu yang dipersiapkan. Ini yang sudah saya tulis juga di Kompas beberapa hari itu. Jadi yang di sini persiapan mentalnya itu sudah ada di Finlandia, itu karakternya sudah jelas gitu, maksudnya gurunya kok mumpuni, LMS-nya jelas. Nah, terus etika juga yang tadi saya bilang ada minta surat izin dan juga minta izin untuk membuat video atau memotret. Juga kebetulan ya kesiapan infrastrukturnya sudah bagus ya. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah gitu kalau memang kita bisanya masih pakai YouTube atau Google Classroom nggak apa-apa, tapi kalau di Finlandia sudah siap gitu. Semua institusi pendidikan yang seperti saya ini Zoom-nya sudah memang premium dari institusi kami itu sudah ada gitu. Jadi tidak pakai sosial media gitu. Nah, ini teknologi pendidikannya yang berbeda ya. Nah, juga memahami etika nih. Kita sering banget kan lihat malah wajah macam-macam di posting gitu. Kalau di Finlandia tidak mungkin itu terjadi. Kalau kita moto, kita sudah minta izin pasti biasanya dari belakang. Jadi yang kayak saya ini biasanya nggak mungkin kalau di Finlandia gitu, karena kita selalu harus meminta izin. Semua anak ya dari kecil sudah dibiasakan gitu, minta izin untuk mempublikasikan, terus menyebutkan sumber info, membuat perjanjian dulu. Makanya saya sangat menghargai ini Pak Zulkarnain ini Bu Elni udah dari jauh-jauh hari meminta izin ya, kita istilahnya ini ya kerjasama berkolaborasi gitu. Jadi ini yang bagus gitu, karena semua kan harus direncanakan, tidak bisa mendadak gitu. Nah kayak gini. Terus ya kesetaraan juga, kesetaraan gender dan usia gitu. Saya makanya kadang-kadang suka iseng, suka tulis all male panel, karena kelihatan kalau poster semua pembicaranya laki-laki, rasanya gimana gitu kan bukan itu aja gitu, bukan orang-orang satu gender aja. Jadi tolong dilihat lagi kalau misalnya kita bikin acara ada nggak kesetaraan gendernya terlihat nggak, malah bagusnya usia juga, jadi tidak hanya usia tua tapi yang muda-muda misalnya, jadi semua pendapat dihargai gitu intinya. Itu. Nah, ini perpustakaannya tuh lengkap, terbuka, dan mungkin kalau suka iseng lihat perpustakaan ODI di mana
di Helsinki itu termasuk salah satu perpustakaan terbaik di dunia gitu. Jadi enak banget gitu. Saya kalau pengen punya buku apa, pengen ini bukunya baru, saya minta perpustakaan aja belikan buat saya gitu, karena saya pengennya baca. Jadi buku-bukunya baru, dan biasanya yang buku-buku terkenal gitu, Harry Potter, bukunya Obama, buku apa tuh langsung diterjemahkan ke bahasa lokal dalam waktu 1 bulan. Jadi budaya membaca di sini sangat kuat gitu. Yang kata saya pernah dengar dari ini Mas Iwan, salah satu host yang IG Live saya, di sini penduduknya hanya 5,5 juta, tapi pembacaan bukunya rata-rata 1 tahun tuh 13 juta. Jadi betapa satu orang tuh membacanya banyak banget gitu. Jadi ini memang budaya membaca itu terkenal sekali di Finlandia, apalagi memang dia literasinya paling tinggi ya seluruh dunia. Gitu. Nah, ini juga ada Niluku Diplomi namanya, atau diploma membaca. Diploma membaca ini sekarang sudah nggak ada lagi karena dianggap bahwa semua buku tuh bagus, tapi selalu ada program di sekolah dalam 1 semester itu, atau bahkan 1 tahun, membaca minimal 6. Gitu. Jadi 2 bulan itu 1 buku ya. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, kelas 5, 6. Jadi di situ bisa dilihat tadi ada fantasi, ada macam-macam. Nanti kan ibu gurunya bisa lihat, anak ini sukanya komik. Itu nggak apa-apa komik juga. Jadi ya itu memotivasi budaya membaca dari kecil gitu. Nah, dan menariknya bukan hanya isi bacaannya aja, tapi dia misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan unik. Menurut kamu, kalau kamu di situasi kayak gitu, misalnya di situasi miskin atau punya uang banyak, itu bagaimana? Nah, ini kan melatih kreativitas ya. Gitu. Jadi ini yang budaya-budaya seperti ini dari kelas 1 sudah dipupuk gitu. Jadi kebiasaan baik itu sudah bukan pendidikan tinggi fokusnya, malah justru dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar gitu. Jadi itu akan membawa kebiasaan gitu. Itu yang dipandang di sini. Nah, oke, ini ada juga di buku, terus terang ya, catatan untuk Indonesia, ini di Finlandia itu ada kultur pembelajaran, kesempatan untuk semua, atau lifelong learning. Juga kesamarataan dan keberpihakan ya, saya bilang ini adalah jadi inklusif, jadi bukan malah justru sekolah yang kurang sumber dayanya akan dibantu oleh pemerintah gitu. Jadi bukannya malah dihukum gitu atau dipengawas, dikurangi budgetnya gitu, kurangin anggarannya, enggak. Di sini malah didukung, inklusif, equity itu ada benar di sini. Gitu. Terus zonasi ya memang kayak misalnya saya tinggal tuh ada 3 sekolah gitu, ada yang paling dekat tapi saya malah justru agak paling jauh dengan berbagai pertimbangan gitu ya, karena kebetulan sekolah anak saya itu ada kelas musik nantinya gitu, saya pengen anak saya masuk kelas musik. Nah kayak gitu, jadi bisa dengan pertimbangan saya memilih sekolah ini karena ini, tapi biasanya pilihannya 3 itu yang di lingkungan sekitar kita gitu, maksimal 4 kilo kalau nggak salah. Itu jadi yang nggak mungkin kita ke daerah lain gitu, jauh biaya enggak, karena anak-anak kelas 1 kelas 2 masih bisa diantar orang tua, tapi kelas 3 sudah sendiri, mereka sudah dianggap bisa pegang kunci rumah sendiri dan aman, tidak ngidupin kompor yang bikin kebakaran misalnya gitu. Jadi di sini enaknya seperti itu. Terus ada kelemahannya, pasti kelemahannya, setiap sistem pasti ada kelemahannya, tapi baca di bukunya deh gitu ya, biar penasaran. Terus apa yang bisa Indonesia pelajari gitu. Nah, ini kalau bisa ya sekolah dekat dalam radius, jadi tempat saya 2 sampai 4 kilometer. Terus zonasi itu SD SMP lah ya. Tapi kalau SMA sudah boleh milih, gitu kan mereka udah dewasa, terserah aja. Nah, ini kan masalah yang saya dengar kok masalahnya lebih banyak ke SMA di Indonesia, karena pengen SMA favorit tapi nggak bisa. Nah, kalau SMA, kalau dia atlet, dia pengennya ke ibu kota, atau dia atlet seperti Gracie di mana di Kalimantan, ya nggak apa-apa, nah kayak gitu. Nah ini yang beda. Terus juga penguatan karakter anak di pendidikan usia dini dan sekolah dasar ini. Jadi makanya saya lihat kok mereka belajarnya program kita kok lebih ke pendidikan tinggi ya, padahal kebiasaan-kebiasaan baik itu dipupuknya dari kecil. Gitu. Terus pentingnya olahraga, kerajinan tangan, kesenian, dan urusan rumah tangga. Oh iya, kelas 7 sampai kelas 9 di sini ada pelajaran rumah tangga. Yang artinya belajar masak, belajar bersihin rumah, belajar bersihin kamar mandi, dan juga mengatur keuangan. Jadi persiapan mereka kalau SMA mereka tinggal sendiri, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Ini kan menarik gitu. Dan saya juga kaget sebenarnya, wah anak-anak belajar nyuci di mesin cuci. Jadi bagaimana hemat air dan hemat listrik itu bagaimana gitu. Jadi terus makanan-makanannya juga ya itu ora-ari lah, kue tapi menarik menurut saya karena memang diajarkan. Jadi harus orang itu, dan itu laki perempuan sama, semua harus bisa masak, semua harus bisa nukang,
dan semua ikut pelajaran rumah tangga ini. Nah, ini yang mungkin tidak ada di Indonesia. Juga pentingnya bahasa ibu dan agama. Jadi pelajaran bahasa Indonesia di sini juga dimotivasi, karena tapi sayangnya itu kan minimal 5 orang. Kebetulan di sini hanya 3 yang usia sekolah. Jadi nggak ada. Tapi intinya kami dimotivasi oleh guru, oleh sekolah untuk terus berbahasa ibu, bahasa saya. Jadi saya tidak mencoba mengajarkan anak-anak bahasa Finlandia atau bahasa Inggris. Jadi saya tetap memakai bahasa Indonesia pada anak-anak, nanti mereka belajar bahasa Finnish, kalau kurang dibantu sama sekolahnya, dan bahasa lain gitu. Jadi bahasa itu penting dan pelajaran bahasa ibu itu penting. Juga budaya kepercayaannya ini susah, tapi mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita mulai percaya, saya yakin itu Pak Zulkarnain, ini Bu Rati bisa datang ya hari ini, itu sampai diingatkan gitu. Jadi tapi insya Allah kalau kita budaya percaya, apalagi saya sudah komitmen, insya Allah bisa lah gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini, karena saya yakin sekali kita jauh berhubungannya hanya lewat Instagram, tapi bisa gitu ya, itu komitmen. Juga fleksibel dalam penilaian, jadi bisa dari ulangan, kerja kelompok, presentasi, les lisan. Anak saya nggak ngerti bahasa Finnish-nya banyak-banyak, terus dia bilang, gurunya yang menawarkan, kamu mau nggak tes lisan? Itu juga bisa, tes lisan gitu. Jadi karena yang penting adalah bukan soal tesnya, bukan soal apa, tapi pembelajarannya. Anak itu paham nggak sih konsep ini yang sudah dibicarakan oleh guru? Nah itu, jadi itu yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya hanya menunjukkan bahwa saya dapat ini waktu 2 tahun yang lalu, sepertinya mau masuk sekolah-sekolah hebat, sekolah-sekolah internasional gitu ya. Hah? Uang pangkalnya 20 juta, 22 juta, sampai pusing kepala karena pekerjaan apa seperti ini gitu ya. Ya saya nggak tahu, tapi kan bukan untuk semua warga masyarakat gitu. Itu aja yang saya sedih gitu. Jadi itu yang terjadi ya di Indonesia. Nah, ini menyinggung sedikit aja soal AKM, karena saya juga menulis soal ini. Kalau lihat website saya, ada tulisan saya kemarin tahun 2020 itu soal asesmen kompetisi umum, bahwa yang saya bilang bahwa perbaikan sistem sekolah dan kualitas guru dahulu gitu, jangan program-program yang lain. Mungkin kalau pemerintah di pusat bisa kasih contoh sekolah-sekolah percontohan, tapi dan wacana penghapusan ujian nasional memang sudah bagus, tapi memang ini kan karena pandemi ya. Nah, karena AKM kalau menurut saya ya bolehlah kalau survei-survei, tapi tetap asesmen itu harus semua pelajaran, nggak cuma 3 aja gitu, dari guru aja gitu. Tapi karena kalau AKM di tingkat SMA ya memang katanya sih bukan tes ya, tapi kan mereka ingin masuk ke universitas. Universitas tidak cukup melihat literasi, sains dan matematika, apalagi yang mau ikut ke akademi seni. Yang dilihat pasti portfolionya lah gitu, portfolio seninya dia, penggambarnya kayak apa. Nah kayak gini yang kurang diperhatikan gitu. Terus penekanan yang seperti tadi bilang, penekanan di sekolah dasar, di tingkat lokal, kalau bisa kabupaten kota gitu ya. Juga jadi abis ini karena kalau di kabupaten kota yang katanya kita punya desentralisasi kan, itu statistiknya jalan, puskesmasnya jadi jalan, perpustakaan daerah jadi jalan gitu. Karena harus berkolaborasi, nggak bisa kalau berdiri sendiri udah nggak bisa gitu. Kita zaman sekarang susah kalau berdiri sendiri, kita nggak ahli dalam semua hal gitu, harus mendapatkan keahlian dari orang-orang lain kan gitu loh. Juga kualitas guru ditingkatkan, jadi minimal harus lulusan pedagogi dan lulus kemampuan mata pelajaran tertentu kalau untuk mengajar ini ya. Dan mungkin ada pengaturan sekolah swasta, misalnya di sekolah swasta benar-benar dihitung kalau kabupaten kota berapa jumlah anak yang lahir gitu ya. Jadi mereka butuh berapa sekian 50 sekolah. Nah, berarti kalau kurang sekolah swasta akan membantu, karena di sini walaupun ada sekolah swasta semua nggak bayar karena pemerintah yang jamin. Jadi sekolah swasta itu bukan untuk mencari uang gitu, mereka untuk bidang yang lain gitu. Biasanya di Helsinki banyak karena ada sekolah berbahasa Inggris misalnya, ada sekolah bahasa Perancis gitu, atau sekolah ortodok macam-macam. Tapi itu kok di sini. Juga mungkin ujian nasional tetap dihapuskan dan ujian saja aja di tingkat SMA nantinya, tapi ya seluruh mata pelajaran. Karena kalau di sini nanti di buku saya juga ada itu, di sini minimal kelulusan itu hanya 4 mata pelajaran sebenarnya, tapi rata-rata anak-anak siswa SMA mengambil 6 gitu. Jadi ya bisa bahasa ibu, bahasa asing, jadi bisa bahasa Inggris atau bahasa lain, matematika, dan salah satu mata pelajaran yang dia suka, yaitu misalnya IPS atau IPA. Jadi, nah tapi anak-anak rata-rata ngambil 6. Dan itu ngambil 6 juga, kalau yang ngambilnya 23, ada loh yang ngambil 23, itu berarti anak ini hebat banget kan bisa ikut ujian itu gitu. Itu ya dari macam-macam, filsafat, psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, fisika, matematika, kimia, yes. Itu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya universitas kan mereka daftar lagi, tapi kalau universitas sudah lihat, oh nilai mereka bagus-bagus di matematika ini, kalau dia mau jadi dokter misalnya, ya melihat dari situ juga bisa gitu. Jadi benar-benar semua mata pelajaran, makanya nggak cukup kalau cuma AKM doang gitu. Nah, itu yang mau saya tekankan.
Oke, nah intinya yang ini dari kelas saya ikut kelas pedagogi juga gitu. Jadi memang pendidikan itu merupakan bagian dari budaya. Jadi sistem pendidikan Finlandia ini itu kan cocoknya ya di Finlandia yang mungkin jumlah penduduknya juga sedikit gitu ya. Jadi nggak bisa copy mentah-mentah ke Indonesia gitu. Memang harus diadaptasi ya, disesuaikan masyarakat kebudayaan setempat juga. Tapi kita bisa belajar yang terbaik. Yang saya sih melihat yaitu pendidikan rumah tangga, terus kearifan lokal, kurikulum lokal itu maunya digalakkan. Tapi memang kualitas gurunya harus ditingkatkan dahulu ya satu-satu gitu. Nah, ini yang saya mau perlihatkan tradisi yang di Finlandia seperti ini, namanya pengkarit. Kalau anak-anak mau masuk kelas 3 mau ujian gitu. Ini mereka berpakaian lucu-lucu, terus naik truk, lempar-lemparin permen. Jadi kita kalau ada pengkarit kita pengen banget di kota karena dapat permen di sepanjang jalan. Bandingkan dengan Indonesia yang seperti ini. Masih ada nggak ya? Nah, ini kan ngeri ya, saya malah menghindar gitu, takut aja. Jadi mentalnya seperti merusak kesannya gitu, tapi ya mungkin ya namanya budaya beda aja ya gitu. Jadi tapi ini yang perbedaan yang saya rasakan. Terus ya ini kalau sistem Indonesia tuh yang bagus-bagus, yang jenius-jenius yang dapat berita. Padahal kalau di Finlandia semua sama, semua nomor 1 gitu. Jadi anak-anak itu yang autis, bahkannya autis, ada yang punya keterbelakangan mental pun kadang-kadang bisa masuk di kelas gitu. Jadi memang semua sama dan semua unik. Nah, ini menurut saya indah sekali gitu ya, karena memang kita karakter masyarakat kan berbeda-beda ya, nggak sama semua orang gitu. Ini kalau mau nanti tautan ini, kalau Finland salah satu yang terbaik di dunia, bidang apa aja tuh ada, terus pendidikan Finlandia di kementerian itu lengkap sekali berita-beritanya, jadi bisa gampang diikutin. Nah, ini saya mau ngasih cuplikan sedikit. Jadi saya sedang buat buku, jadi judulnya Belajar Cara Mengajar, mudah-mudahan akhir tahun ini ada. Jadi mengenai guru, tadi saya selalu bilang pengembangan kompetensi guru ya. Jadi guru di Finlandia itu kayak gini, statusnya terhormat, lebih susah jadi guru masuk ke pendidikan daripada kuliah hukum atau ekonomi gitu sebenarnya. Juga profesi yang dihargai, harus lulusan S2 atau tingkat master degree gitu, 300 kredit atau 5 tahun pendidikan. Jadi bandingkan dengan di Amerika tuh katanya hanya 5 minggu pelatihan gitu, ada cuma berapa bulan. Di Finlandia 5 tahun nih, gimana nggak kebayang kualitasnya kan. Jadi guru terbiasa untuk melakukan risetnya malah 2 kali kan, dari S1 dan S2, dan juga praktek mengajar selama minimal 6 bulan atau 1 semester. Jadi guru mendapatkan ilmu teori mengajar, pendidikan psikologi, pedagogi dasar, mata pelajaran, ilmu sosialisasi, multikulturalisme. Jadi tahu gitu perkembangannya, dan kami kalau udah pengajar setiap 10 tahun sekali mendapatkan diupdate lagi ilmu kami. Jadi melihat lagi apa sih yang terbaru gitu. Jadi tidak yang dulu lagi. Jadi nggak mungkin ilmu tahun 20 tahun lalu kita untuk ajarkan anak-anak yang mungkin mereka masih bahkan bekerja di tahun 2080 nantinya. Nah, ini jadi memperlihatkan bahwa kita guru pun harus belajar. Jadi belajarnya sepanjang hayat, bukan hanya siswa aja gitu. Ini bagannya, kompetisi guru itu harusnya ngapain sih gitu. Bisa memfasilitasi pelajaran, menciptakan masa depan, dan juga mengembangkan identitas guru itu sendiri. Sebenarnya sama dengan pendidikan kan. Pendidikan itu tidak hanya untuk ekonomi aja kan, ekonomi untuk kerja di depan, enggak, tapi juga personal dan budaya dia. Jadi personal itu dia, oh ternyata saya pinternya di kerajinan tangan ya, tapi saya juga suka matematika. Membuka potensi-potensi ini kan gunanya pendidikan. Juga budaya itu tadi, bahwa bagaimana sih peran kita di dunia gitu, di masyarakat tuh saya bisa berkontribusi apa kepada masyarakat. Nah ini gitu. Jadi nggak hanya satu hal aja gitu. Sangat sempit kita berpikir bahwa kalau udah sekolah kamu akan sukses, kan enggak. Apalagi sekarang banyak yang youtuber juga dapat uang gitu. Jadi itu yang bedanya sekarang keterampilan abad 21 ya. Dan ini struktur pelajaran era digital kayak gini. Jadi ada pembelajaran mandiri, ada lingkaran pembelajaran, jadi kita kerja kelompok, tapi juga portal pembelajaran digitalnya bagus gitu, Mas. Bisa sih seperti yang Pak Zulkarnain kerjakan dengan Google Classroom, tapi juga ya ini yang harusnya juga disupport pemerintah, karena memang terus terang sekolah pasti tidak bisa bertemu sendiri gitu, bekerja sendiri. Dan hari pertemuan, jadi guru itu kalau udah ngasih pelajaran, nanti Pak, anak-anak yang merasa agak lemah gitu, Pak, saya boleh minta waktu Bapak enggak, atau Bapak waktu Ibu enggak untuk konsultasi lagi, itu diberikan. Nah, ini yang di era digital, karena kan kita tahu gitu ada anak yang malu-malu atau apa, tapi ternyata yang di era digital mereka lebih belajarnya cepat. Jadi kan tiap anak beda-beda. Nah, ini yang harus kita
kita ketahui gitu. Makanya biasanya di sini sekitar 25-an lah idealnya satu kelas, karena guru tuh bisa tahu sekali pribadi-pribadi beranak gitu ya. Begitu dari saya. Jadi ini ada websitenya, yang saya sudah bicarakan isi buku ini, dan juga Teach Like Finland itu bukunya Timothy Walker. Terus ya udah, kalau misalnya pengen nanti baca bukunya, cuman kayaknya Pak Zulkarnain ada door prize nih, jadi bisa ini berbagi. Begitu Pak Zulkarnain dan Bapak Ibu, semoga berkenan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih juga khususnya buat Ibu kita, Ibu Dr.